Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 21. Namun tabusan busanya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis aja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Qin An melesat cepat di tangga surgawi, meninggalkan para jenius sekte Tian Yuan satu persatu. Saat semua perhatian tertuju padanya, Ye Yunfei yang semula diam tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ia menyalip dengan langkah tenang, lalu berubah menjadi kilat, menembus tekanan dan melesat ke puncak. Seluruh arena membeku, sementara Qin An terpaku, menyadari kejayaannya runtuh seketika. Berdiri di puncak tangga surgawi, Ye Yunfei memandang ke sekeliling dengan tenang. Dari posisi itu, kebetulan sekali, seluruh 5 puncak utama dapat terlihat jelas dalam satu pandangan dari markas sekte Tian Yuan. Pada saat itu, Ye Yunfei merasakan dengan jelas bahwa selama dia memiliki niat dan mengaktifkan tangga surgawi, formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam akan langsung terbangkitkan. Begitu formasi itu aktif, spiritualitas dari 5 puncak utama akan pulih kembali, dan akar pegunungan mereka akan terungkap ke permukaan. Dampaknya sangat besar, karena konsentrasi energi spiritual di seluruh markas sekte Tian Yuan dapat meningkat setidaknya 10 kali lipat. Semua orang di sekte Tian Yuan akan memperoleh manfaat luar biasa dari perubahan ini. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar teknik dan keterampilan bela diri di sekte Tian Yuan diciptakan berdasarkan atribut dari 5 puncak utama itu. Segala sesuatu di sekte ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan kelima puncak tersebut. Selain itu, Ye Yunfei mengetahui dengan pasti bahwa begitu dia sepenuhnya mengendalikan tangga surgawi, dia dapat memanfaatkan kekuatan 5 elemen di area ini kapan saja. Di dalam markas sekte Tianyuan, keberadaannya praktis tak terkalahkan. Setelah berdiri di puncak untuk beberapa saat, Ye Yunfei mulai melangkah turun perlahan, selangkah demi selangkah, dengan kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Di anak tangga batu ke-59, Qin An masih berdiri kaku tanpa bergerak. Hingga saat ini dia masih belum mampu menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Ketika Ye Yunfei melewati Qin An, dia sama sekali mengabaikannya, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Tak lama kemudian, Ye Yunfei sepenuhnya menuruni tangga surgawi. Pada saat itu, sorai-sorai yang mengguncang seperti guntur tiba-tiba meledak dari barisan para murid Jin Feng. Nama Ye Yunfei diteriakkan berulang-ulang dengan penuh semangat. Tak hanya murid Jin Feng, para murid dari 4 puncak lainnya juga ikut meraung. Bahkan para murid Sui Feng menunjukkan sikap yang sama, menatap Ye Yunfei dengan penuh rasa hormat bahkan fanatik. Setelah Ye Yunfei mendarat, Long Yingying kembali menggertakkan giginya dan melanjutkan pendakian. Hasilnya sungguh mengejutkan, karena Long Yingying berhasil mendaki hingga anak tangga ke-62. Prestasi itu sekali lagi menimbulkan sensasi kecil di antara kerumunan. Dalam hati, Ye Yunfei menyadari bahwa Long Yingying belum benar-benar mengaktifkan garis keturunan ras pejuangnya. Jika itu terjadi, penampilannya pasti akan jauh lebih mencengangkan. Sementara itu, para murid elit dari Pavilion Xiaoyao, Sekte Zhenchang, dan Sekte Xiang mulai menyelesaikan kompetisi mereka dan turun dari tangga surgawi satu demi satu. Di antara para murid elit dari ketiga faksi tersebut, selain Qin An, peringkat tertinggi yang berhasil dicapai hanyalah anak tangga ke-52. Dengan demikian, kompetisi memanjat tangga ini pun resmi berakhir. Menuruni tangga surgawi, Long Yingying segera menghampiri Ye Yunfei dan mendesaknya untuk menjelaskan tentang semangat juang yang sebelumnya dia sebutkan. Ye Yunfei menjelaskan bahwa kemampuan untuk bertarung adalah sesuatu yang harus dipahami sendiri, sesuatu yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang tidak mampu memahaminya sendiri, maka seberapa panjang penjelasan yang diberikan pun tidak akan ada gunanya. Namun Long Yingying tidak peduli, dia tetap bersikeras meminta penjelasan yang jelas. Saat melangkah maju, aroma unik tubuhnya menguar ke arah Ye Yunfei, dan sosoknya yang muda serta cantik berdiri sangat dekat dengannya. Meskipun Long Yingying dikenal memiliki kepribadian yang berapi-api dan gemar berdebat, tidak dapat disangkal bahwa dia memang sangat cantik. Tubuhnya tinggi dan langsing, dengan kaki panjang indah yang terbalut sepatu kulit ketat. Berpakaian merah menyala dan memiliki wajah yang sangat cantik, ia secara alami menarik perhatian setiap pria, baik secara disengaja maupun tidak. Ye Yunfei kembali menegaskan bahwa hakikat segala sesuatu pada dasarnya bergantung pada pemahaman masing-masing individu, sementara orang lain paling banting bisa memberikan bimbingan.
Mendengar itu, Long Yingying langsung menyatakan kesediaannya untuk menerima bimbingan tersebut. Dengan wajahnya yang sangat cantik, dia mencondong ke dekat ke Ye Yunfei. Nafasnya semanis anggrek. Di tangga surgawi sebelumnya, kata-kata Ye Yunfei telah membantunya mendaki hingga anak tangga ke-62 dalam satu tarikan nafas, sebuah prestasi yang luar biasa baginya. Karena itu, saat ini yang paling dia pedulikan adalah kemauan untuk bertarung. Ye Yunfei akhirnya mengalah, menyatakan bahwa dia akan membicarakan hal tersebut ketika ada waktu. Dalam hati, dia menyadari bahwa Long Yingying bukan hanya suka bertarung, tetapi juga sangat gigih. Long Yingying pun menegaskan kembali permintaannya, mendekat semakin dekat hingga wajahnya yang cantik dan menawan hampir menyentuh wajah Ye Yunfei. Pada saat itulah, dari atas panggung tinggi di sisi timur alun-alun, Xi Zongyang berdiri dan dengan suara lantang menyatakan bahwa kompetisi memanjat tangga telah berakhir. Ketua Paviliun Xiaoyao, pemimpin sekte Zensang, dan pemimpin sekte Ziyang berdiri bersamaan dan menyampaikan salam perpisahan kepada Xi Zongyang. Setelah itu, para pemimpin dari 3 sekte besar tersebut bersama para anggota sekte masing-masing bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Tetua Bing dari Paviliun Xiaoyao angkat bicara. Dia berteleportasi dan muncul tepat di hadapan Ye Yunfei. Dengan tatapan tajam, dia menyerahkan sebuah cincin spasial yang berisi 200.000 kristal spiritual, berharap Ye Yunfei menepati janjinya. Ye Yunfei menerimanya dengan santai, memeriksa isinya, dan memastikan bahwa jumlah kristal spiritual di dalamnya memang sesuai. Sebelumnya, di kota Bulan Sabit, Ye Yunfei telah menunjukkan bahwa Tetua Ding memiliki masalah kesehatan. Tubuhnya sering berubah-ubah dan umurnya terancam pendek. Ye Yunfei meminta 200.000 kristal spiritual sebagai imbalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama waktu berlalu, Tetua Ding telah mencari banyak tabib terkenal dan mencoba berbagai metode. Namun bukannya membaik, kondisinya justru semakin parah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain patuh mengumpulkan kristal spiritual itu dan datang menemui Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa tubuh Tetua Ding pada dasarnya bersifat yin dan dingin. Namun, dia memaksa diri mempelajari seni bela diri yang dominan dan berelemen yang, bahkan dengan metode yang salah. Ketidakseimbangan antara yin dan yang inilah yang menyebabkan kekacauan energi spiritual dan menjadi akar dari masalah kesehatannya. Menyembuhkannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghentikan latihan teknik kultivasi atribut yang tersebut dan beristirahat sejenak agar tubuhnya pulih dengan sendirinya. Penjelasan yang terdengar sederhana itu membuat Tetua Ding terkejut dan merasa tertipu. Emosinya meledak, matanya memerah, dan niat membunuh terpancar jelas saat dia menatap Ye Yunfei. Ye Yunfei hanya tertawa, menyatakan bahwa selama metode itu diikuti, hasilnya pasti akan berhasil. Dan jika tidak, Tetua Ding boleh kembali meminta pengembalian dana. Kemarahannya semakin memuncak. Namun pada saat itu, Xi Zongyang dan para tetua yang tertutup segera menyadari ada yang tidak beres dan bergegas mendekat dengan teknik gerakan mereka. Tanpa disadari, mereka berdiri melindungi Ye Yunfei. Saat ini bagi mereka, Ye Yunfei adalah harta karun sejati. Prestasi menaiki anak tangga ke-100 belum pernah terjadi dalam sejarah sekte Tianyuan, dan mereka sama sekali tidak akan membiarkan jenius seperti itu menderita kerugian sekecil apapun. Menyadari bahwa dia tidak bisa bertindak di tempat itu, Tetua Ding mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum dia sempat melangkah jauh, Ye Yunfei tiba-tiba mengingatkan bahwa masih ada taruhan antara mereka. Karena Ye Yunfei memenangkan kompetisi memanjat tangga, maka Qin An harus berlutut dan bersujud kepadanya. Mendengar itu, tubuh Tetua Ding gemetar. Dia berhenti, lalu perlahan berbalik. Matanya penuh dengan amarah yang nyaris tak terkendali. Dan dengan tatapan dingin, dia memperingatkan Ye Yunfei agar tidak terlalu memaksakan keberuntungannya. Ye Yunfei mencibir ketika menadari maksud Tetua Ding yang jelas berniat melanggar kontrak. Tatapannya menajam, memancarkan ketegasan yang dingin. Dalam sikapnya, dia menegaskan bahwa tidak seorang pun bisa mengingkari taruhan yang telah dibuat dengannya. Hari ini, Qin An harus berlutut dan bersujud kepadanya. Jika hal itu tidak terjadi, maka Qin An tidak akan pernah bisa meninggalkan gerbang gunung sekte Tianyuan. Suasana di sekitarnya langsung berubah mencekam ketika nada Ye Yunfei menjadi semakin dingin. Xi Zongyang yang tidak ingin situasi berkembang ke arah yang lebih buruk, berusaha menenangkan keadaan dan membujuk Ye Yunfei agar mengurungkan niatnya.
Namun Ye Yunfei justru mempertanyakan dengan tenang apakah pihak lawan akan membiarkannya pergi dengan mudah jika dia yang kalah. Pertanyaan itu membuat Shi Zongyang terdiam dan terkejut, karena ia sendiri menyadari bahwa dengan sifat Tetua Ding dan Qin An, kemungkinan itu hampir mustahil. Karena itulah, Ye Yunfei kembali menegaskan keputusannya dengan tatapan dingin ke arah Tetua Ding. Qin An tidak akan pernah diizinkan pergi sebelum memenuhi taruhan tersebut. Qin An yang mendengar hal itu langsung menunjukkan kemarahannya dan dengan keras menolak kemungkinan berlutut dan bersujud. Amarah Tetua Ding pun meledak. Ia mendengus dingin, mengibaskan lengan bajinya lalu berbalik untuk pergi, mendesak Ketua Pavilion Xiao Yao agar segera meninggalkan tempat itu. Ketua Pavilion Xiao Yao menatap Ye Yunfei dengan dalam. Sorot matanya penuh ancaman yang tidak disembunyikan. Semua percakapan sebelumnya terdengar jelas olehnya. Qin An adalah murid pribadinya, dan tuntutan Ye Yunfei agar Qin An berlutut sama saja dengan penghinaan langsung terhadap dirinya sebagai pemimpin pavilion. Qin An sendiri menatap Ye Yunfei dengan kebencian yang pekat sebelum mengikuti di belakang gurunya, bersiap meninggalkan arena. Namun Ye Yunfei meninggikan suaranya, menegaskan kembali bahwa tanpa berlutut dan bersujud, Qin An tidak akan pernah bisa pergi dari tempat itu. Bersamaan dengan itu, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan tangga surgawi. Tangga tersebut segera bergetar pelan, disertai dengungan rendah, sementara sebuah hukum yang mendalam meresap diam-diam ke dalam tanah. Tak lama kemudian, kelima puncak utama di markas Sekte Tianyuan ikut bergetar. Gumpalan energi bumi yang tak kasat mata mulai naik ke udara. Energi istimewa itu hanya dapat dilihat oleh Ye Yunfei. Dengan satu gerakan menunjuk, energi bumi tersebut melesat menghantam Qin An. Dalam sekejap, tubuh Qin An terlempar ke udara dan menghantam tanah dengan keras, memuntahkan darah akibat benturan itu. Ketua Pavilion Xiao Yao dan Tetua Ding sama-sama terkejut. Tetua Ding segera membantu Qin An berdiri, sementara Ketua Pavilion Xiao Yao menatap Ye Yunfei dengan sorot mata setajam pedang, dipenuhi amarah. Ye Yunfei hanya tertawa dingin dan kembali menuntut Qin An untuk berlutut dan bersujud. Amarah Ketua Pavilion Xiao Yao meledak sepenuhnya. Kedudukannya yang begitu mulia, bahkan disejajarkan dengan Kaisar Kekaisaran Qin, membuatnya tidak pernah terbiasa diperlakukan dengan sikap seperti ini. Kini, Ye Yunfei tidak hanya bersikap tidak sopan di hadapannya, tetapi juga melukai murid pribadinya secara terbuka. Shi Zongyang segera meminta Ye Yunfei untuk meminta maaf dan mengakhiri masalah ini. Tetua tertutup pun melangkah maju dengan sengaja atau tidak melindungi Ye Yunfei dari kemungkinan serangan mendadak. Namun Ye Yunfei tetap tenang, menyatakan bahwa para tetua dan pemimpin sekte tidak perlu ikut campur. Selama Qin An tidak berlutut dan bersujud, dia tidak akan diizinkan pergi. Ketua Pavilion Xiao Yao tertawa dengan kemarahan yang mendidih. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia bahkan mengancam akan membunuh Ye Yunfei sendiri jika sikap tidak sopan itu berlanjut, dan memperingatkan Shi Zongyang jika berani menghalangi, maka perang antar faksi tidak dapat dihindari. Ancaman itu membuat ekspresi Shi Zongyang dan tetua tertutup berubah, karena kekuatan Pavilion Xiao Yao memang sedikit lebih unggul dibanding Sekte Tianyuan. Ye Yunfei justru tertawa dingin, menanggapi ancaman perang tersebut. Ia menyatakan bahwa jika perang memang diinginkan, maka ia akan mengurus Ketua Pavilion Xiao Yao terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu berakhir, Ye Yunfei kembali menunjuk. Tangga surgawi memancarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan, diikuti getaran serempak dari 5 puncak utama Sekte Tianyuan. Energi bumi melonjak tanpa henti dari dalam pegunungan, membentuk awan warna-warni yang membuat kelima puncak tampak semakin menjulang. Pada saat itu, seluruh markas Sekte Tianyuan merasakan perubahan drastis. Energi spiritual menjadi jauh lebih melimpah, sementara kabut 5 warna terus naik dari bawah tanah. Ye Yunfei merasakan sedikit kegembiraan, karena formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam telah sepenuhnya aktif. Sebaliknya, orang-orang lain hanya bisa menatap dengan kebingungan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetua tertutup Sekte Tianyuan tiba-tiba bergetar, karena sebuah legenda kuno terlintas di benaknya. Dengan formasi aktif, Ye Yunfei mengelurkan telapak tangannya dan menekan ke arah Ketua Pavilion Xiao Yao dari kejauhan. Sebuah telapak tangan energi Qian mengembun dan melesat menghantamnya. Ketua Pavilion Xiao Yao menangkis dengan kipas lipatnya, namun tetap terlempar akibat guncangan tersebut. Pemandangan itu membuat semua orang terperangah. Seorang pemimpin sekte utama Kekaisaran Qin Raya justru terpukul mundur oleh Ye Yunfei. Amarah Ketua Pavilion Xiao Yao mencapai puncaknya. Kekuatan spiritual yang dahsyat meledak dari tubuhnya,
menciptakan angin kencang yang menyapu alun-alun, membuat pasir dan batu beterbangan, bahkan tanah retak membentuk banyak celah. Tetua tertutup, Si Zongyang dan Tetua Du serempak berseru, memperingatkan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei tetap tenang. Dengan satu gerakan ringan, ia menekan telapak tangannya ke depan. Sebuah telapak tangan raksasa berwarna-warni seluas beberapa hektar jatuh menghantam Ketua Pavilion Xiao Yao dengan keganasan luar biasa. Ketua Pavilion Xiao Yao kembali berlempar dan kali ini memuntahkan darah saat menghantam tanah. Dalam sekejap, Ye Yunfei sudah berdiri di hadapan Ketua Pavilion Xiao Yao, menatapnya dengan acuh tak tauf. Ia menyatakan bahwa Ketua Pavilion Xiao Yao bisa mati saja. Sebuah tangan raksasa 5 warna kembali muncul, memancarkan tekanan mengerikan dan diarahkan lurus ke arahnya. Pada saat itulah, Ketua Pavilion Xiao Yao diliputi ketakutan dan bahkan memohon ampun. Tetua Du yang terkejut segera berteriak, memohon agar Ye Yunfei menghentikan tindakannya demi menghindari perang besar antara kedua faksi. Mendengar itu, Ye Yunfei akhirnya menghentikan serangannya dan menyatakan bahwa demi Tetua Du, nyawa Ketua Pavilion Xiao Yao akan diampuni kali ini. Tetua Ding yang menyaksikan semua itu merasa terkejut dan marah, menegur Ye Yunfei karena berani bersikap tidak sopan. Namun, Ye Yunfei langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah Tetua Ding dari kejauhan. Sebuah telapak tangan merah menyala dengan kobaran api dahsyat menghantam Tetua Ding, membuat tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus tali dan menciptakan kawah besar di tanah. Alun-alun pun tenggelam dalam keheningan total. Semua orang menatap Ye Yunfei dengan rasa ngeri yang tak tersembunyikan. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.